Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan semangat, meskipun kita masih belajar dari rumah. Perkenalkan, nama Ibu Nia Agustina. Ibu mengajar kelas 2 di SDIT Al-Hikmah Kota Cirebon. Masih di pembelajaran jarak jauh, kegiatan ini terselenggara atas kerjasama Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Harjamukti. Belajar PJJ senang, senang belajar PJJ. KKG Kecamatan Harjamukti makin berprestasi. Di masa pandemik COVID-19 ini, kita wajib untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu dengan 5M. M yang pertama, memakai masker. Anak-anak memakai masker harus dengan baik dan benar ya. Jangan memakai maskernya saja ya anak-anak ya. Yang kedua, M yang kedua, mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. Dan M yang keempat, menghindari kerumunan. Dan M yang kelima, mengurangi kegiatan di luar rumah. Jadi anak-anak kalau tidak ada kegiatan yang mendesak, lebih baik di dalam rumah saja ya anak-anak ya. Nah, untuk supaya kita dimudahkan, dilancarkan dalam pembelajaran hari ini, sebelum belajar kita berdoa dulu ya anak ya. Berdoa dimulai. Sebelum belajar, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga setelah berdoa, kita mendapat keberkahan dalam pembelajaran hari ini ya anak-anak. Baiklah anak-anak, untuk lebih semangatnya untuk pagi hari ini, kita tepuk sukses dulu ya. Nanti ibu akan mencontohkan anak-anak di rumah mengikuti ya. Dimulai ya. Oke, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Oke, gimana Nana? Sudah bisa tepuk suksesnya? Oke, Ibu contohkan lagi ya, sekali lagi ya, supaya lebih semangat ya Nana. Oke, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Ya, mungkin dengan kita bertepuk, kita supaya lebih semangatnya pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai ya anak ya. Anak-anak siapkan buku pembelajaran tema 1, buku tulis, dan alat-alat tulis. Apa saja ya alat tulisnya? Penghapus, penggaris, dan pensil ya anak ya. Hari ini kita akan belajar di tema 1, hidup rukun, subtema 4, hidup rukun di masyarakat, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran untuk hari ini yang pertama, dengan diberikan teks tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menggunakan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dalam bentuk kalimat sederhana dengan bahasa yang santun.
Dua, dengan diberikan teks cerita bergambar tentang hidup rukun di masyarakat, siswa dapat menunjukkan perilaku di masyarakat yang sesuai dengan sila ketiga, 4, dan sila kelima Pancasila dengan benar. 3, dengan diberikan soal cerita, siswa dapat menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan dengan benar. Nah, anak-anak, ya, Ibu mau bertanya nih, anak-anak itu suka pernah menolak tidak? Kalau misalkan diajak oleh teman atau diperintah orang tua. Nah, pernah ya anak-anak ya? Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kalimat penolakan. Nah, apa sih kalimat penolakan? Anak-anak sudah tahu tuh apa kalimat penolakan itu? Oke, kita bahas sama-sama ya, Nak ya. Kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak sesuatu yang diberikan oleh orang lain, biasanya ditandai dengan kata tidak, ditambah dengan kata maaf, terima kasih, lain kali, dan lainnya. Coba. Tadi apa coba kalimat penolakan? Nah, Ibu ulangi lagi ya. Pengertian dari kalimat penolakan adalah kalimat untuk menolak sesuatu yang diberikan oleh orang lain, biasanya ditandai dengan kata tidak, ditambah dengan kata maaf, terima kasih, lain kali, dan lainnya. Sekarang tentang mengenal kalimat berisi penolakan. Yang pertama, kalimat berisi penolakan adalah kalimat untuk menolak sesuatu dari orang lain. Yang kedua, kalimat berisi penolakan digunakan untuk menolak ajakan, pemberian, pendapat, dan perintah. Yang ketiga, kalimat berisi penolakan sebaiknya diucapkan dengan sopan. Ya, anak-anak, kalau kita ingin menolak harus dengan sopan dan harus ada alasannya ya, Nak ya. Oke, perhatikan sekarang lagi. Di sini ada ciri-ciri kalimat penolakan. Nah, penolakan juga ada ciri-cirinya ya, Nak ya. Ciri-cirinya nih, lihat ya. Apa sih? Nah, ini nih ciri-cirinya nih. Menggunakan kata-kata yang menunjukkan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Coba ya, Ibu ulangi lagi ya. Ciri-ciri kalimat penolakan menggunakan kata-kata yang menunjukkan penolakan atau ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain. Itu ciri-ciri kalimat penolakan. Nah, di sini contoh kalimat penolakan. Nah, gimana ya anak-anak contoh kalimat penolakan? Apa anak-anak yang di rumah di kelas 2 bisa membuat contoh kalimat penolakan? Iya, ya, Ibu contohkan ya. Yang pertama, mohon maaf Anita. Ya, kemarin aku tidak bisa ikut kerja kelompok karena sakit gigi. Ingat anak-anak, kalau kalimat penolakan itu harus menggunakan bahasa yang sopan. Nah, ini bahasa sopannya ya, mohon maaf Anita, dan memberi alasannya. Alasannya itu apa ini? Kemarin aku tidak bisa ikut kerja kelompok karena sedang sakit gigi. Ya, anak-anak mungkin sudah pernah sakit gigi ya. Nah, yang kedua, ya. Contoh yang kedua nih kalimat penolakannya. Maaf ya, nanti sore aku tidak bisa ikut bermain bola karena ingin menjenguk saudara yang sedang sakit. Nah, anak-anak ya, ini adalah contoh kalimat penolakan. Nanti anak-anak bisa membuat di rumah ya, contoh kalimat penolakan. Baik anak-anak, Ibu memiliki contoh teks percakapan antara Made dan Udin. Anak-anak di sini mengamati ya percakapan antara Made dan Udin.
Made, ayo kita berolahraga bersama di lapangan. Maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Tidak apa-apa Made, apakah kamu akan pergi ke suatu tempat? Betul Din, aku akan mengunjungi paman bersama keluargaku. Baiklah, selamat bersenang-senang Made. Terima kasih Udin. Nah, tadi kita sudah membaca percakapannya nak ya, percakapan antara Made dan Udin. Nah, di sini Ibu juga ada pertanyaan nih, ya. Sama-sama ya nak kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya ada di percakapan antara Made dan Udin. Pertanyaan yang pertama, nah, kira-kira nih anak-anak di rumah nih bisa tidak nih menjawab pertanyaan yang pertama? Oke, Ibu bacakan ya pertanyaannya ya. Yang pertama, siapakah yang mengajak berolahraga pada teks di atas? Tadi siapa yang mengajak olahraga, Nana? Coba, kira-kira siapa ya? Iya betul, Udin ya yang mengajak Made untuk berolahraga. Ya, yang kedua, ya pertanyaan yang kedua, ayo kita baca ya. Apa maksud ajakan tersebut? Apa nih maksud ajakannya nih? Kira-kira apa ya anak hebat? Nah, maksudnya ini berolahraga bersama di lapangan ya. Udin mengajak Made untuk berolahraga bersama di lapangan. Ya, anak ya. Nah, pertanyaan yang ketiga. Nah, kira-kira anak-anak yang di rumah, anak-anak hebat bisa nggak nih menjawab pertanyaan yang ketiga? Nah, siapakah yang menolak ajakan? Nah, tadi dalam percakapan tadi, siapa yang menolak ajakan? Coba kita lihat. Iya, betul, Made ya, Made yang menolak ajakan Udin. Nah, pertanyaan yang keempat, mengapa ia menolak ajakan tersebut? Nah, ini mengapa Made menolak ajakan Udin? Mengapa ya, Nana? Nah, karena Made akan mengunjungi paman ya. Karena Made akan mengunjungi paman. Pertanyaan terakhir. Tuliskan kalimat penolakan yang diucapkan. Nah, tuliskan apa ya penolakannya ya? Nah, maaf Din, kali ini aku tidak ikut berolahraga. Nah, itulah pertanyaan dari teks percakapan antara Made dan Udin. Anak-anak hebat yang di rumah sudah bisa ya untuk menjawab pertanyaan ini. Nah, ini berikutnya. Made menolak ajakan Udin dengan sopan. Sikap Made dan Udin menunjukkan kerukunan dan persatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Anak-anak, di sini Ibu juga mempunyai cerita ya, dongeng ya tentang kisah JJ si jerapah. Ibu akan membacakan, anak-anak juga ikut membacakan ya dongeng ini. Nah, membacanya tidak perlu cepat-cepat ya, pelan-pelan saja ya. Kita sama-sama bacanya. Di padang rumput yang luas hiduplah sekelompok jerapah. Ada jerapah bernama JJ dan Jojo. JJ bersifat sombong karena merasa tubuhnya paling tinggi. Jojo bersifat baik hati, tubuhnya tidak terlalu tinggi. Pada suatu hari, kakek jerapah meminta tolong pada JJ dan Jojo. Kakek jerapah minta tolong diambilkan daun segar. Namun, JJ menolak. Tidak mau, kek. Saya sedang repot. Jojo dengan sekuat tenaga mengambil daun segar untuk kakek jerapah. Suatu hari, JJ mendapatkan kesulitan. JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ.
Akhirnya, JJ sadar bahwa saling menolong antar teman itu penting. Nah, tadi kita sudah membaca ya, Naya, kisah ya tentang JJ dan Jojo ya. Nah, sekarang ada pertanyaannya nih. Mari kita sama-sama ya, Nah ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, pertanyaan yang pertama, adakah kalimat penolakan yang terdapat pada dongeng tadi? Ada tidak, anak-anak? Ada ya? Kira-kira apa ya? Kalimat penolakannya? Iya, betul. Tidak mau, Kek. Saya sedang repot, ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Apa terdapat sikap tolong-menolong dalam dongeng? Ada tidak tadi sikap tolong-menolong, anak-anak? Oh iya, ada ya. Nah, ini ya, suatu hari JJ mendapat kesulitan, JJ jatuh, kakinya terjepit bebatuan. Teman-teman hewan lain tidak tega melihat JJ kesulitan. Mereka menolong JJ ya. Kita ambil hikmah ya anak-anak dari dongeng tersebut. Kita harus saling tolong-menolong sama siapapun, tidak perlu pilih-pilih ya anak ya. Karena kita makhluk sosial saling membutuhkan. Nah, di sini Ibu memiliki ini ya video ya Nana. Nah, anak-anak simak video tersebut. Nah, tentang apa nih videonya? Oke, mulai ya, disimak dengan baik. Ayah sedang apa? Oh, ini naruh beras jemputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Ayo anak-anak, minum dulu. Itu salah satu simbol gotong royong di Indonesia. Juga membiasakan keluarga kita menabung. Di daerah lain ada juga. Di Jawa Barat sebutnya parelek. Oh gitu ya. Membangun jembatan dan pindahan rumah pun, masyarakat Indonesia selalu bergotong royong. Semua daerah punya kebiasaannya masing-masing. Tapi intinya sama, gotong royong. Gotong royong adalah budaya kita. Keluarga hebat, keluarga terlibat. Nah, tadi kita sudah sama-sama ya anak-anak, sudah menonton video. Tadi video bagus nggak anak-anak? Bagus ya. Video tersebut menceritakan tentang gotong royong ya Nana ya, tentang gotong royong. Nah, gotong royong sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Bunyi dan lambang sila ketiga dari Pancasila adalah, coba anak-anak hebat yang di rumah kelas 2, apakah masih hafal bunyi sila ketiga Pancasila? Iya, betul. Persatuan Indonesia. Iya ya, sudah hafal ya. Coba, lambangnya apa ya anak-anak? Sila ketiga Pancasila? Iya, betul. Pohon beringin ya. Jadi, lambang sila ketiga, pohon beringin. Nah, apa sih pohon beringin itu? Pohon beringin merupakan pohon besar beranting luas yang dapat menjadikan tempat berteduh. Pohon beringin memiliki akar yang sangat kuat dan menjalar di mana-mana, seperti keanekaragaman suku dan bangsa Indonesia yang harus tetap bersatu. Nah, itulah tentang pohon beringin. Nah, di sini ada contoh yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama, contoh yang pertama, melakukan ronda malam keamanan bersama-sama ya. Jadi, anak-anak ya, biasanya ya ayah di rumah ya melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama.
Yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini biasanya dilakukan pada hari libur ya. Biasanya papa atau ayah ya melakukan kerja bakti ini ya setiap hari libur biasanya. Yang ketiga, bermain dengan rukun. Nah, anak-anak kalau bermain itu harus rukun ya dengan siapapun ya. Yang keempat, mencintai dan membeli produk dalam negeri. Yang kelima, menghargai adat istiadat dan kebudayaan daerah lain. Nah, ini adalah contoh yang menunjukkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Anda sudah tahu ya, tadi ya, contohnya apa saja ya? Nah, di sini kita ini ya mengamati ya. Ibu punya soal nih ya. Beri tanda checklist atau centang pada kolom yang tepat. Apakah sikap-sikap berikut ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Ayo anak-anak kita mencoba ya anak-anak sama-sama ya kita bahas ya. Nomor 1. Nah, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Nah, ini kira-kira sesuai atau tidak sesuai ya anak-anak dengan sila ketiga Pancasila? Coba, sesuai tidak? Sesuai ya, melakukan ronda menjaga keamanan bersama-sama. Pertanyaan yang kedua, hanya bergaul dengan tetangga dekat saja. Nina, nih kalau kita bergaul dengan dengan tetangga dekat saja, itu kira-kira sesuai tidak dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Iya, betul, tidak sesuai. Nah, pertanyaan yang ketiga, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Nah, ini kira-kira sesuai tidak anak-anak? Atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Coba anak hebat, apakah bisa menjawabnya? Iya, betul ya. Sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Ya, yang keempat, ikut serta dalam kegiatan warga. Nah, ini kira-kira cerminan sila ketiga bukannya naik? Sesuai tidak atau tidak sesuai? Iya, betul. Sesuai ya, Nak ya. Yang kelima, nih yang terakhir nih ya. Lebih menyukai barang-barang dari luar negeri. Nah, ini sesuai atau tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, Nana? Ya, betul. Tidak sesuai. Anak-anak hebat kelas 2 sudah bisa menjawab ya. Apa contoh sila ketiga yang mana saja ya? Udah hebat ya. Baik anak-anak, Ibu memiliki video berikutnya. Anak-anak simak video ini ya. Mari kita mulai videonya. Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun terdiam. Bagus, mengacungkan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran Ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata,
Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa? Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu, Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang. Pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Baik anak-anak, tadi kita sudah sama-sama menyimak videonya Nak ya. Bagus ya Nak ya isinya ya, videonya ya. Nah, dalam video yang tadi ditayangkan bercerita tentang apa ya Nana? Iya, betul. Tentang musyawarah pemilihan ketua kelas. Dalam video tersebut, siapa yang terpilih menjadi ketua kelas? Ayo anak-anak tadi yang menyimak, ya pasti bisa menjawabnya. Siapa yang menjadi ketua kelas? Iya, betul. Bagus ya. Berikutnya, dalam video tersebut, siapa yang terpilih menjadi wakil ketua kelas? Siapa Nana? Ayo. Iya, betul. Andre ya. Andre ya yang menjadi wakil ketua kelas. Musyawarah sesuai dengan sila keempat dari Pancasila. Apa itu musyawarah? Anak-anak kelas 2 yang di rumah tahu apa itu musyawarah? Ya, musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Ibu ulangi lagi ya, pengertian musyawarah adalah membicarakan permasalahan bersama-sama. Musyawarah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan. Masih ingatkah anak dengan bunyi dan lambang sila keempat Pancasila? Masih ingat tidak anak?
Nah, bunyi sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Ya, betul ya. Nah, lambangnya apa ini sila keempat, anak-anak? Lambangnya apa ya? Masih ingat tidak? Ya, betul. Kepala banteng. Jadi anak-anak kalau menjawab lambang sila keempat, kepala banteng. Jangan bantengnya saja ya. Itu kurang tepat ya, Nak ya. Harus jawabannya kepala banteng. Hebat ya, anak-anak sudah bisa ya. Nah, selanjutnya tentang ciri-ciri musyawarah. Nah, ciri-cirinya apa ya musyawarah? Ciri-cirinya adalah yang pertama, musyawarah dilakukan oleh lebih dari satu orang ya. Musyawarah itu lebih dari satu orang ya anak-anak. Yang kedua, semua orang mempunyai kedudukan yang sama. Yang ketiga, semua orang boleh berpendapat. Jadi semua orang boleh ya untuk berpendapat ya. Nah, selain ciri-ciri musyawarah, musyawarah juga ada manfaatnya. Apa itu manfaat musyawarah? Yang pertama, menyelesaikan masalah lebih mudah. Kenapa menyelesaikan masalah lebih mudah? Karena kita sama-sama untuk menyelesaikan masalah ya bersama-sama ya. Yang kedua, memperkukuh kerukunan. Yang ketiga, mempererat kerja sama. Yang keempat, dapat memahami cara menghormati orang lain. Itulah ciri-ciri musyawarah. Ada 3 ya Nana. Manfaat musyawarah ada 4. Jadi anak-anak sudah tahu ya ciri-ciri musyawarah dan manfaat musyawarah. Nah, sekarang contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Contohnya apa saja, anak-anak? Pengamalan sila keempat Pancasila? Coba. Ya, oke. Yang pertama, menghargai pendapat saat bermusyawarah. Ya, contoh pengamalan sila keempat. Yang pertama, menghargai pendapat saat bermusyawarah. Yang kedua, menerima keputusan musyawarah dengan lapang dada ya. Jadi kita itu harus menerima nih apapun hasilnya dari musyawarah itu dengan lapang dada. Walaupun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tapi kita harus menerima ya Naya. Yang ketiga, menyampaikan pendapat dengan baik. Tuh ya, kalau bermusyawarah kita harus menyampaikan pendapat atau bersikap dengan baik ya, dengan sopan santun ya Nana. Nah, di sini Ibu memiliki video kembali ya. Video ini sangat menarik ya Naya, judulnya tentang celengan Ditya. Ayo anak-anak kita simak bersama-sama. Kita mulai. Wow, Tokyo Disneyland. Kapan ya aku bisa pergi ke sana? Aku pulang. Tokyo Disneyland. Gimana ya caranya aku bisa ke sana?
Baik anak-anak, tadi kita sudah menonton video bersama-sama ya. Oke, Ibu akan bertanya nih, apa judul video tadi anak-anak? Iya betul, celengan Ditya ya. Apa yang dilakukan Ditya agar dapat mewujudkan impiannya? Apa yang dilakukan anak-anak? Iya betul, dengan menabung. Apa sih impian Ditya anak-anak tadi dalam video itu? Apa impiannya? Iya betul, ingin ke Tokyo ya anak-anak. Oke, di sini anak-anak kelas 2 di rumah sudah mulai menabung? Iya, pintar, sudah mulai menabung ya nak ya. Jadi, ingat ya anak-anak, menabung itu menyisihkan uang yang diberikan dari orang tua. Jadi, kalau anak-anak ingin sesuatu, ya harus menabung seperti Ditya ya nak ya. Oke. Menabung adalah ya salah satu perilaku yang sesuai dengan pengamalan Pancasila sila ke-5. Coba anak-anak masih ingat tidak bunyi sila ke-5 Pancasila? Iya, masih ingat ya, apa bunyinya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Betul ya, ini bunyi sila ke-5. Coba lambangnya masih ingat tidak lambang sila ke-5 Pancasila? Ya betul, lambangnya padi dan kapas. Nah, di sini ada contoh pengamalan sila ke-5 Pancasila. Ya, contoh yang pertama. Tidak pilih-pilih teman. Nah, di sini anak-anak tidak boleh ya pilih-pilih temannya. Kita harus berteman dengan siapapun ya. Yang kedua, melaksanakan tugas piket dengan adil. Dan yang ketiga, tidak boleh boros ya. Dan suka menabung, harus rajin menabung ya. Tidak boleh boros ya anak-anak ya. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Nah, tadi anak-anak kita sudah pelajarin ya tentang sila ketiga, ya sila keempat dan sila ke-5, bunyi dan lambangnya. Contohnya kita juga sudah pelajari ya, anak-anak hebat di rumah sudah bisa ya menjawabnya dengan baik, pintar ya, hebat ya. Sekarang Ibu mempunyai soal cerita nih, ya. Soal ceritanya apa? Anak-anak harus pahami ya soal ceritanya. Berikut dengan seksama. Ya, Ibu bacakan ya soal ceritanya ya. Budi mempunyai 335 kelereng. Adi mempunyai 253 kelereng. Budi menggabungkan kelerengnya dengan kelereng Adi di sebuah toples. Jadi kelerengnya Budi dengan kelerengnya Adi itu digabungkan, dimasukkan ke toples. Adi mengambil kelereng di dalam toples sebanyak 187. Tadi ya, kelereng yang sudah digabungkan diambil lagi tuh sama Adi sejumlah 187. Berapa jumlah kelereng yang ada di toples sekarang? Nah, sekarang tinggal berapa nih ya kelerengnya? Ayo kita selesaikan ya. Nah, kalau ingat ya anak-anak, kalau soal cerita itu dijawabnya itu tidak isinya saja ya, harus dengan caranya. Anak-anak juga harus membaca soalnya dengan seksama ya, dipahami dulu. Nah, di sini tulis ya, tadi kelerengnya Budi itu sejumlah 335. Ditulis sini ya. Digabungkan ditambah dengan kelerengnya milik Adi sejumlah 253. Lalu Adi mengambil lagi kelerengnya ya, kalau diambil itu dikurangi ya sebanyak 187. Jadi 335 ditambah 253 dikurangi 187 sama dengan
Nah, sekarang yang penjumlahan itu dijadikan satu ya. Nah, dibuka, anak-anak membuat kurung ya, buka kurung dan tutup kurung. Ya, di sini yang dijumlahkan itu 335 ditambah 253. Coba kita hitung dulu yang penjumlahannya nah ya, dengan cara pendek. Nah, soal ini namanya soal operasi hitung campuran. Nah, kita tulis 335 ditambah 253. Nah, anak-anak untuk menghitungnya harus ingat ya penempatan tempatnya ya. Antara ratusan, puluhan, dan satuan ya. Kalau ratusan di depan, kalau puluhan di tengah, kalau satuan di belakang. Ya, kita hitung dari yang belakang dulu ya, dari satuan. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kita mulai dari satuan. Ya, satuan yang di atas angkanya 5, ya. Satuan yang di bawah angkanya 3. 5 ditambah 3 sama dengan 8, betul ya anak-anak. Nah, sekarang kita menghitung penjumlahan yang tengah yaitu puluhan ya. Nah, yang di atas itu 30, yang di bawah itu 50 ya. Karena di sini adalah caranya menghitung cara pendek, jadi nolnya tidak ditulis ya. Jadi 3 ya ditambah 5 ya. Sama dengan berapa itu anak-anak? 8, betul ya, 8 ya. 3 ditambah 5 sama dengan 8. Terus yang di depan kita menghitung lagi ya, yang nilai tempatnya ratusan. Yang di depannya 300 ditambah 200 ya. Karena ini menghitung dengan cara pendek, jadi nolnya tidak ditulis ya Nak ya. Coba 3 ditambah 2 sama dengan 5, betul ya. Jadi hasil penjumlahan 335 ditambah 253 sama dengan 588. Nah, sampai sini sudah selesai Nana perhitungannya? Coba Ibu nanya. Belum ya Nana? Betul ya, belum selesai ya, masih ada yang harus diselesaikan, yaitu pengurangannya ya. Hasil penjumlahan tadi ya 558 dikurangi 187 ya. Kita menghitung dengan cara pendek kembali ya Nak ya. Tetap anak-anak harus mengingat kembali nilai tempatnya puluhan, ratusan, dan satuan. Tetap ya kita menghitungnya dari satuan terlebih dahulu. Ingat-ingat ya, yang di depan ratusan, yang di tengah puluhan, yang di belakang satuan. Nah, pahami itu ya Naya, ingat-ingat ya. Oke, kita satuan dengan satuan. Yang di atas 8 ya. Satuan yang di atas 8, satu yang di bawah. Satuan yang di bawah 7. 8 dikurangi 7 sama dengan 1. Betul, anak-anak ya, 1. Nah, sekarang kita mengurangi yang puluhan ya. 8 dikurangi 8 sama dengan 0, betul ya. Sekarang kita menghitung yang ratusannya ya. 5 dikurangi 1. Oh iya betul, 4 ya. Jadi hasil pengurangan 588 dikurangi 187 sama dengan 401 ya. Sudah bisa Nana ya. Jadi kesimpulannya, jumlah kelereng yang ada di toples sekarang ada 401 buah kelereng ya. Nah, hari ini kita telah belajar apa saja ya, Nak? Coba apa saja? Ingat-ingat. Oke, yang pertama, kita bisa membuat kalimat penolakan dengan sopan. Tadi sudah ya, Nak ya. Yang kedua, kita bisa memberikan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila.
Yang ketiga, kita bisa memberikan contoh pengamalan sila keempat, Pancasila. Yang keempat, kita bisa memberikan contoh pengamalan sila kelima, Pancasila. Yang kelima, kita bisa menyelesaikan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Anak-anak terus berlatih ya di rumah ya. Ya, semoga apa yang Ibu berikan sangat bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pesan Ibu ya anak-anak. Anak-anak di rumah jangan lupa ya sholat 5 waktunya ya dikerjakannya anak-anak. Dan membantu orang tua di rumah. Anak-anak tidak boleh ya melawan orang tua ya. Harus nurut sama orang tua ya anak-anak ya. Nah, anak-anak sebelum kita akhiri ya pembelajaran ini, kita tepuk ini dulu ya, tepuk terima kasih anak-anak ya. Nanti Ibu akan mencontohkan anak-anak di rumah mengikuti ya. Oke, mulai ya anak ya. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini ingin bilang terima kasih. Bisa anak-anak? Oke, kita Ibu ulangi lagi ya, Nak ya. Ibu ulangi lagi, anak-anak bisa mengikuti di rumah ya. Tepuk terima kasih. Mulut ini, hati ini ingin bilang terima kasih. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Akhiri dengan membaca doa majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin amin ya robbal alamin. Membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Teriring doa. Jazakumullah khairan kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku yang hebat.